Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Denny Supriyadi, Gira, Devi Aini, saya sendiri, dan Kamila Hamdani Lisnawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan pengujian perangkat lunak pada aplikasi Dana. Saya akan menyampaikan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan pengujian, objek dan ruang lingkup pengujian, serta metodologi pengujian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi finansial atau fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Melalui aplikasi dompet digital atau e-wallet, salah satu aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah Dana, yang menyediakan berbagai layanan seperti transfer uang, pembayaran menggunakan QRIS, tepat saldo, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Sebagai aplikasi yang mengganti transaksi keuangan, Dana dituntut memiliki kualitas sistem yang baik, aman, dan andal. Oleh karena itu, diperlukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, menemukan bug atau kesalahan pada sistem, serta mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna. Pada penelitian ini dilakukan 3 tahapan pengujian, yaitu alpha testing, beta testing, dan user acceptance atau UAT, untuk mengetahui kualitas aplikasi Dana dari sisi fungsionalitas maupun penerimaan pengguna. Tujuan pengujian pertama, mengevaluasi kesesuaian fungsi-fungsi utama Dana melalui pengujian black box dan alpha testing. Kedua, mengidentifikasi bug dan ketidaksesuaian perilaku sistem selama pengujian internal. Ketiga, mengukur kepuasan dan penerimaan pengguna nyata melalui kuesioner beta testing. Keempat, memvalidasi bahwa Dana memenuhi kebutuhan pengguna akhir melalui skenario UAT. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis ketika tahap pengujian. Lalu ada objek dan ruang lingkup pengujian. Deskripsi objek pengujian. Nama aplikasi Dana, pengembangan PT SPI Debit Indonesia Core, kategori dompet digital atau e-wallet, platform diuji Android, periode pengujian Juli 2026. Ruang lingkup pengujian. Pendekatan black box testing dari sisi antarmuka pengguna atau UI tanpa akses source code, tanpa pengujian keamanan cyber atau penetration testing maupun performa server. Fitur yang diuji: login, transfer saldo, scan QRIS, top up saldo, riwayat transaksi pembayaran tagihan dan pulsa, serta keamanan PIN atau OTP. Lingkungan pengujian: smartphone Android 12 Plus, Wi-Fi dan data seluler 4 atau 5, Google Form dan Google Sheet sebagai tools pendukung. Metodologi pengujian: ada alpha testing, black box testing, equivalence, partitioning, dan boundary value analysis oleh tim internal. Kedua, ada beta testing, survei skala Likert, kuesioner 1-5 kepada pengguna nyata, sampel dihitung dengan rumus Slopin. 3. User acceptance testing, skenario based testing. Skenario berbasis kebutuhan nyata dinilai accept, reject oleh perwakilan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Supriyadi dengan NIM 232110115. Di sini saya akan memaparkan materi tentang alpha testing. Nah, alpha testing ini adalah tahap
pengujian internal yang dilakukan langsung oleh tim kami sebelum aplikasi ini diuji lebih luas oleh pengguna. Metode yang kami gunakan itu adalah black box testing. Kami menguji aplikasi ini dari sudut pandang pengguna dan tidak melihat atau menganalisis kode di baliknya, tapi fokus pada bagaimana fitur utama aplikasi ini berjalan dan merespon input dari pengguna. Fitur-fitur yang menjadi fokus pengujian kami yaitu proses login, transfer uang, scan kris, top up saldo, hingga verifikasi PIN dan OTP. Kemudian, di sini ada ringkasan hasil test case. Totalnya itu ada 15 test case dan 12 test case itu berhasil dan 3 diantaranya itu dinyatakan fail. Oke, di sini juga ada diagram donatnya. Yang berhasil itu 80% dan yang fail itu 20%. Oke. Ini contoh fitur diuji per kategori. Contohnya, yang pertama itu ada test case 001, kategorinya itu login. Nah, pengujiannya dilakukan dengan memasukkan nomor HP dan PIN dengan benar. Statusnya itu pas atau berhasil. Kemudian yang kedua ada test case 006, kategorinya itu transfer uang. Nah, pengujiannya dilakukan dengan transfer ke nomor tujuan yang telah diblokir oleh Dana, dan hasilnya itu fail atau gagal. Kemudian yang ketiga ada test case 007, kategorinya scan kris. Nah, di sini diuji dengan pembayaran ke merchant dan statusnya berhasil. Kemudian yang keempat ada test case 008, kategorinya itu scan kris. Nah, di sini diujinya pada jaringan lambat. Statusnya ini fail. Kemudian yang kelima ada test case 013, kategorinya itu keamanan, OTP via SMS. Keamanan diuji dengan meminta OTP via SMS, tetapi di sini statusnya fail atau gagal. Kemudian selanjutnya ada temuan bug dan status tindak lanjut. Berdasarkan kesalahan tadi, kita mendokumentasikannya menjadi 3 temuan bug yang lebih detail dan serta status tindak lanjutnya. Yang pertama ada bug 001, severity-nya minor. Nah, kesalahannya itu adalah pesan kesalahan bukan kesalahan. Nah, detailnya itu adalah pesan kesalahan transfer ke nomor diblokir tidak menjelaskan solusi lanjutan bagi pengguna. Jadi ketika mentransfer ke nomor yang telah diblokir, di situ hanya ada pesan gagal, tapi tidak memberikan gagalnya karena apa gitu. Pesan gagalnya itu karena apa? Statusnya di sini ada terbuka atau open. Kemudian yang kedua ada bug 002, severity-nya major. Nah, di sini di sini pesannya adalah tidak ada indikator progres saat scan kris pada saat jaringan lambat. Hal ini berpotensi membuat tombol ditekan berulang. Jadi jika tombol ditekan berulang, maka di situ akan terjadi transaksi ganda. Ada kemungkinan terjadi transaksi ganda gitu. Statusnya di sini terbuka atau open. Kemudian yang ketiga ada
bug 003 sepertinya major. Pengiriman kode OTP via SMS kadang terlambat 1-2 menit, berisiko kode kadaluarsa. Jadi sebelum kode itu masuk ke kita, kode itu udah kadaluarsa. Jadi ketika dipakai itu udah nggak bisa gitu, udah kadaluarsa. Nah, ini yang jadi persoalannya. Kemudian statusnya di sini adalah prioritas tinggi. Selanjutnya ada bukti pelaksanaan pengujian. Yang pertama ada pengujian saat tampilan login, kemudian proses transfer uang, yang ketiga ada scan kris, yang keempat ada top up saldo, dan yang kelima adalah verifikasi PIN dan OTP. Oke. Demikian hasil alpha testing yang telah kami lakukan. Secara umum, fitur utama aplikasi Dana ini berjalan dengan baik. Namun, terdapat 3 temuan yang perlu ditindaklanjuti, terutama isu keterlambatan OTP yang kami tandai sebagai prioritas tinggi. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah menyelesaikan tahap alpha testing secara internal, kami juga melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu beta testing. Berbeda dengan tahap sebelumnya, pada tahap ini kami melakukan pendekatan kuantitatif melalui survei dengan skala Likert. Pengujian ini ditunjukkan langsung kepada pengguna nyata aplikasi Dana untuk mendapatkan umpan balik yang objektif. Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif secara ilmiah, kami menggunakan rumus Lovin seperti yang tertera di layar, dengan populasi sasaran awal sebanyak 31 orang dengan batas toleransi kesalahan margin of error sebesar 10%, diperoleh dengan jumlah sampel minimum yaitu sebesar 26 responden. Data ini berhasil kami kumpulkan melalui Google Form menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas dari mereka adalah perempuan, yaitu sebesar 65,4%. Dengan rentang usia didominasi oleh kelompok usia 18 hingga 23 tahun sebanyak 19 orang atau sekitar 73,1%. Ini merupakan kelompok usia produktif yang tergolong secara aktif digital service user. Untuk instrumen kuesioner yang kami gunakan terdiri dari 10 pertanyaan. Untuk instrumen kuesioner yang kami gunakan terdiri dari 10 pertanyaan skala Likert, skala 1-5, dan ditutup dengan 2 pertanyaan terbuka untuk saran kualitatif. Lanjut, sekarang mari kita lihat hasil rekapitulasi kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Secara umum, hasil pengujian beta ini menunjukkan kepuasan sangat tinggi. Untuk rata-rata skor keseluruhan berada di angka 4,21 dari skala 5,00. Berdasarkan rentang interpretasi, nilai ini masuk ke dalam kategori sangat setuju atau sangat puas. Untuk skor tertinggi diraih oleh item Q4 dan Q5 dengan nilai 4,35. Ini menunjukkan pengguna sangat puas dengan kecepatan transaksi dan kemudahan antarmuka sistem Dana. Sementara itu, skor terendah berada pada item Q9 dengan nilai 4,04 terkait dengan aspek keamanan atau kejelasan biaya administrasi. Meskipun menjadi nilai terendah, skor 4,04 ini sebenarnya masih tergolong baik dan masuk ke dalam kategori setuju.
Terakhir, kami juga memetakan perilaku penggunaan fitur serta mengompilasi tanggapan terbuka dari responden. Pada grafik sebelah kiri, terdiri bahwa Square Queries menjadi fitur paling terfavorit yang digunakan oleh 22 dari 26 responden. Hal ini sangat selaras dengan temuan kepuasan tinggi pada fitur kemudahan pembayaran, diikuti oleh fitur transfer uang 19 responden dan pembelian pulsa atau data 13 responden. Selain data angka, kami juga menyoroti 4 poin tanggapan terbuka yang sangat kritis untuk perbaikan dana ke depan. Yang pertama, pengguna mengeluhkan adanya kasus saldo berkurang tiba-tiba tanpa notifikasi yang jelas yang biasanya disebabkan oleh sistem pihak ketiga. Yang kedua itu adanya permintaan agar feed transaksi dibuat lebih privat lagi. Yang ketiga, harapan besar dari pengguna agar Dana meningkatkan kerjasama dengan OJK untuk menjamin keamanan saldo mereka. Yang keempat, serta usulan agar ada konfirmasi 2 langkah double confirmation seperti tombol ya atau tidak sebelum pembayaran benar-benar didebit. Jadi dari data testing ini akan menjadi acuan utama kami dalam melakukan update dan finalisasi aplikasi sebelum dirilis. Data dari beta testing ini akan menjadi acuan utama kami dalam melakukan update dan finalisasi aplikasi sebelum siap dirilis secara penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai User Acceptance Testing atau UAT. Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Dana telah memenuhi kebutuhan pengguna melalui beberapa skenario pengguna sehari-hari. Terdapat 6 skenario pengujian yang meliputi registrasi akun, transfer uang, pembayaran menggunakan QRIS, top up saldo, keamanan PIN dan OTP, serta riwayat transaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa 5 skenario diterima sepenuhnya, sedangkan 1 skenario diterima dengan catatan, yaitu pada aspek keamanan OTP yang masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil User Acceptance Testing, aplikasi Dana dinyatakan diterima dengan catatan, artinya aplikasi sudah layak digunakan namun masih diperlukan perbaikan pada aspek keamanan, khususnya terkait kecepatan dan keandalan pengiriman kode OTP. Secara keseluruhan, hasil dari ketiga tahap pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi utama aplikasi Dana telah berjalan dengan baik. Alpha testing memperoleh tingkat keberhasilan 80%, beta testing menghasilkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 4,21 dari 5, dan User Acceptance Testing menunjukkan bahwa 5 dari 6 skenario berhasil diterima oleh pengguna.